Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi, yaitu visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri Banjaran 1 Desa Gelok Mulia Kabupaten Majalengka. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok B2. Yang pertama ada Pak Eka Yolestika, yaitu dari SMPN 1 Majalengka. Yang kedua Parasta dari SMKS PGRTI Majalengka. Yang ketiga Pak Supriyadi SDN Banjaran 1. Ketiga ada Ibu Rina Yuli Andri dari SDN Cikesik 2. Selanjutnya Ibu Ike Mayang Arum SMKS Rise Majalengka. Selanjutnya visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Baik, marilah kita mengenal visi dari masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu visi dari Pak Eka Yuliastika, yaitu menginspirasi setiap murid mencapai potensi terbaik melalui pembelajaran inklusif, kolaboratif, dan relevan dengan perkembangan zaman, serta mendorong nilai-nilai luhur budaya dan karakter baik. Visi selanjutnya adalah dari Parasta, yaitu membentuk manusia Pancasilais, religius, berbudaya, kreatif, kompeten, asri, berbudi pekerti untuk Indonesia bahagia. Selanjutnya, visi dari Pak Supriyadi yaitu terwujudnya insan yang berkarakter unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, visi dari Ibu Rina Yuli Andrianti yaitu terwujudnya murid yang religius, berkarakter, serta memiliki wawasan global dan bertindak lokal atau berbudaya. Terakhir yaitu visi dari Ibu Ike Mayang Arum, yaitu terwujudnya murid yang religius dan berakhlak mulia, kompeten, berbudaya, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kami menyepakati berlima, yaitu mengambil visi yang disepakati, yaitu mewujudkan murid yang religius, berkarakter, inklusif, kolaboratif, dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah pernyataan dua prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi. Dari pernyataan prakarsa perubahan tersebut kami akan menyusun kanvas bagja. Namun sebelum kita harus mengetahui apa itu yang namanya bagja. Bagja adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi sebagai terjemahan bebas yang diadaptasi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif, define, discover, dream, design, deliver. Bagja adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Copywriter ke dalam langkah 4D Discovery, Dream, Design, Deliver. Yang kemudian dalam praktik-praktik selanjutnya tahapan Discovery dipecah menjadi Define dan Discover. Dari pernyataan prakarsa perubahan tersebut kami membuat kanvas bagja sebagai berikut. Selanjutnya B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan dalam pemanfaatan teknologi agar motivasi murid dalam belajar meningkat. Adapun tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode dan media yang disukai murid.
Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi yang disukai murid. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi? Kedua, teknologi apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa senang dalam belajar? Ketiga, situasi apa saja yang dapat mereka terapkan dalam pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar para murid? Yang keempat, keterampilan teknologi apa yang sudah saya miliki dan membantu saya meningkatkan motivasi belajar para murid dalam belajar? Adapun tindakan penyelidikannya adalah: 1. Mencari contoh bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kedua, mewawancarai atau survei pendapat kepada guru atau kepala sekolah dan orang tua. Yang ketiga, menggunakan PowerPoint, Canva, aplikasi, kuis video, pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Adapun pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika murid mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar dengan pemanfaatan teknologi? Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah: 1. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan media atau metode variatif. Kedua, menyusun kegiatan pembelajaran sesuai potensi murid. Ketiga, mempertahankan motivasi siswa dengan kegiatan yang disenangi murid. Yang keempat, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya, J. Jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya adalah, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan motivasi murid dalam belajar memanfaatkan teknologi? Adapun tindakannya adalah melaksanakan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program peningkatan motivasi murid dengan menggunakan teknologi. Kedua, guru berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan pembuatan video pembelajaran atau menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan menuntun saya dalam melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar menggunakan teknologi? Pertanyaan kedua, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi murid dan belajar? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah: 1. Membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan. Kedua, menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran dengan rutin melaksanakan diskusi dengan rekan sejawat di sekolah. Ketiga, menggunakan alat dan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, memberikan reward kepada murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya, memberikan reward kepada guru yang memiliki kreativitas dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, melaksanakan evaluasi atau refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Adapun visi kelompok lain dalam satu forum diskusi yaitu mewujudkan murid yang religius, mandiri, dan kolaboratif, disingkat menjadi REMAKO. Selanjutnya, fasilitator kami Bapak Denden Nurjaman menggabungkan
visi kedua kelompok dengan menggunakan 3 kata kunci, yaitu amal, global, dan akal. Amal yaitu beramal, global yaitu berpikiran global, dan akal yaitu berakal. Selanjutnya, gabungan visi 2 kelompok tersebut yaitu terwujudnya siswa yang senantiasa beramal, berpikir global, dan berakal. Sekian pemaparan dari saya, Supriyadi, Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka dari SD Negeri Banjaran 1 Kecamatan Sumberjaya. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam Guru Penggerak. Penggerak bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.